kabar anak-anak Umi semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita masuk pelajaran agama Islam pertemuan ke-7. Jadi silahkan siapkan buku paket agama Islamnya, kemudian buku catatannya dan juga pulpennya. Nanti akan Umi sampaikan materi kita hari ini dan juga tugas untuk kalian kerjakan. Silahkan disimak. Baiklah anak-anak Umi semuanya, kita masuk ke dalam materi ya. Materi tentang Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan qashar. Silahkan buka bukunya halaman 141. Nah, pertama yang kita bahas adalah tentang sholat jamak dulu. Sholat jamak adalah menggabungkan dua sholat wajib dan mengerjakannya dalam satu waktu. Hukum sholat jamak adalah boleh bagi orang yang berada pada kondisi tertentu seperti dalam perjalanan jauh. Jadi sholat jamak itu adalah sholat menggabungkan dua sholat wajib. Misalnya yang digabungkan itu sholat zuhur dengan sholat asar. Kemudian sholat maghrib dengan sholat isya. Tidak bisa menggabungkan sholat asar dengan sholat maghrib. Nah, syarat melaksanakan sholat jamak yaitu yang pertama, pada saat melakukan perjalanan jauh, jarak tempuhnya minimal 80,640 km. Jadi harus di atas 80 kilo. Nah, yang kedua, perjalanan yang dilakukan bertujuan baik, bukan untuk kejahatan dan maksiat. Yang ketiga, sakit atau dalam kesulitan. Yang keempat, sholat yang dijamak bukan sholat qadha. Sholat qadha itu adalah sholat pengganti. Yang kelima, berniat menjamak ketika takbiratul ihram. Nah, kemudian sholat jamak itu terbagi dua ya. Yang pertama jamak takdim, yang kedua jamak takhir. Apa itu jamak takdim? Jamak takdim adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat wajib dan dilaksanakan pada saat sholat pertama. Nah, contohnya ketika kita mau menggabungkan sholat zuhur dan asar, kita mengerjakan zuhur duluan. Itu adalah jamak takdim. Kita mengerjakan sholat zuhur dan sholat asar di waktu zuhur, itu namanya jamak takdim. Maju dia sholat asarnya. Kemudian jamak takhir adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat wajib dan dilaksanakan pada sholat yang kedua. Nah, misalnya sholat maghrib dan isya dilakukan pada waktu isya. Nah, misalnya kamu itu dalam perjalanan jauh pada saat sholat maghrib, kemudian kalian istirahat pada saat waktu isya. Kalian bisa menggabungkan sholat maghrib dan isya di waktu isyanya. Nah, terlebih dahulu harus mengerjakan sholat isya dulu baru sholat maghrib. Kenapa sholat isya dulu? Karena maghribnya sudah kelewatan. Maghribnya kita mundurkan di waktu isya. Makanya itu dikatakan dengan jamak takhir. Nah, selanjutnya kita bahas di sini tentang sholat qashar. Berbeda dengan jamak, sholat qashar di sini adalah sholat wajib yang diringkas. Sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kita ringkas dia. Jadi Allah memberikan kemudahan kepada kita yang dalam perjalanan jauh. Sholat-sholat yang 4 rakaat itu bisa kita qashar atau kita ringkas menjadi 2 rakaat. Nah, jadi sholat yang bisa diqashar itu adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Jadi sholat maghrib ini tidak bisa diqashar ya. Kemudian syarat melaksanakan sholat qashar sama seperti sholat jamak tadi, ya nak ya. Nah, selanjutnya yang kita bahas di sini adalah tata cara jamak takdim, zuhur dan asar. Di sini Umi langsung mau praktekkan. Kalian silakan praktekkan di rumah ya nak. Nanti kalau tidak paham silakan tanya kepada Umi lewat WhatsApp group. Yang pertama, kita harus melaksanakan sholat zuhur dulu 4 rakaat. Kita awali dengan niat usolli fardhu zuhri 4 rakaatin majmu'an ma'al ashri jam'a takdim lillahi ta'ala. Nah, kemudian kita setelah niat itu lanjutkan sholat zuhur seperti biasa 4 rakaat ya, seperti biasa sampai salam. Nah, setelah salam jangan berdoa dulu, langsung berdiri untuk mengerjakan sholat asar. Niat lagi nggak Umi? Niat usolli fardhal asri 4 rakaatin majmu'an ma'az zuhri jam'ah takdim lillahi ta'ala. Nah, di niat kedua ini asri duluan baru majmu'an ma'az zuhri ya, dijamak dengan zuhur. Nah, selanjutnya setelah niat kita lanjutkanlah sholat asar 4 rakaat seperti biasa sampai salam. Sudah, seperti itu saja pelaksanaan sholat jamak antara zuhur dan asar. Nah, kemudian tata cara sholat jamak takhir, tadi jamak takdim, zuhur dan asar. Sekarang kita jamak takhir isya dan maghrib.
Berarti maghribnya ini mundur. Maghribnya kita kerjakan di waktu isya. Makanya jamak takhir. Ya, yang pertama kita laksanakan sholat isya 4 rakaat seperti biasa dengan niat usolli fardhal isya'i 4 rakaatin majmu'an ma'al maghrib jam'a takhir lillahi ta'ala. Setelah niat kita lanjutkan sholat isya kita 4 rakaat seperti biasa sampai salam. Kemudian setelah salam jangan berdoa dulu, langsung lagi berdiri kita mengerjakan sholat maghrib 3 rakaat dengan niat usolli fardhal maghribi salasa rakaatin majmu'an ma'al isya'i jam'a takhir lillahi ta'ala. Nah setelah niat kita lanjutkanlah sholat maghrib 3 rakaat seperti biasa sampai salam. Itu dia tata cara sholat jamak takhir isya dan maghrib. Nah bagaimana dengan mengqashar? Tata cara sholat jamak takdim yang dikosor maghrib dan isya. Nah di sini kita mau menjamak kemudian kita kosor. Udah kita gabungkan sholat 2, kemudian kita ringkas lagi dia. Ya, yang pertama kita harus niat dulu ya, melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat diawali dengan niat. Tadi Umi katakan bahwasannya maghrib itu tidak bisa dikosor, tidak bisa diringkas, tetapi bisa dijamak. Jadi kalau kita mau menjamak dan mengkosor maghrib dan isya, maghrib tetap 3 rakaat, isya bisa 2 rakaat. Nah kita laksanakan dulu sholat maghrib 3 rakaat diawali dengan niat usolli fardhal maghribi salasa rakaatin qasran majmu'an ma'al isya'i jam'a takdim lillahi ta'ala. Kemudian setelah niat kita lanjutkan sholat maghrib 3 rakaat seperti biasa sampai salam. Setelah salam kita berdiri lagi melaksanakan sholat isya. Berapa rakaat? 2 rakaat karena kita ingin mengkosor, kita ingin meringkas. Niatnya bagaimana Umi? Usolli fardhal isya'i raka'ataini qasran majmu'an ma'al maghribi jam'a takdim lillahi ta'ala. Kemudian setelah niat kita lanjutkanlah sholat isya 2 rakaat seperti biasa sampai salam. Mudah bukan? Kemudian yang terakhir adalah tata cara sholat jamak takhir. Tadi kan jamak takdim berarti sholat yang digabungkan maju waktunya. Kalau jamak takhir, sholat yang digabungkan mundur waktunya. Kemudian dikosor, diringkas, asar dan zuhur. Kita laksanakan dulu sholat asar 2 rakaat seperti biasa. Usolli fardhal ashri raka'ataini qasran majmu'an ma'az zuhri jam'a takhir lillahi ta'ala. Kemudian setelah niat kita lanjutkan sholat asar 2 rakaat seperti biasa sampai salam. Kemudian setelah salam kita langsung berdiri lagi untuk mengerjakan sholat zuhur 2 rakaat dengan niat usolli fardhal zuhri raka'ataini qasran majmu'an ma'al ashri jam'a takhir lillahi ta'ala. Kemudian setelah kita sholat zuhur 2 rakaat, kemudian salam, selesailah sholat jamak takhir kita yang kita kosorkan. Nah, jadi di sini anak-anak Umi semuanya, Allah itu ya memudahkan kita, ya. Islam itu memudahkan kita dalam segala sesuatunya. Ketika kita dalam perjalanan jauh, misalnya dari Sidikalang ini menuju Aceh, itu kan perjalanan yang jauh. Allah memudahkan kita untuk sholatnya dikosor, sholatnya dijamak, digabungkan, sholatnya diringkas, seperti itu ya nak. Nah selanjutnya Umi akan memberikan kalian tugas tentang materi kita, yaitu Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan kosor. Yang pertama, jelaskan perbedaan sholat jamak dan sholat kosor. Yang kedua, jelaskan syarat-syarat dibolehkannya sholat jamak. Yang ketiga, jelaskan perbedaan sholat jamak takdim dan jamak takhir. Dan yang terakhir, tuliskan niat sholat jamak takdim zuhur dan asar. Baiklah anak-anak Umi semuanya, itu tadi materi kita agama Islam untuk pertemuan ke-7. Jadi silahkan kalian kerjakan tugas yang sudah Umi berikan dan kalian ringkas video yang Umi sampaikan tadi. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan menambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.